harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu jadi pedoman saya. Itu tapi sendiri kami nyadari juga bahwa saya punya keterbatasan, dan sebagainya. Ini saya sampaikan di awal bahwa kita butuh proses pembelajaran, tapi kita punya niat baik. Kita punya niat baik untuk selalu berbenah diri dengan kondisi dan situasi yang ada. Pada kesempatan ini, monggo dari bapak-bapak, ibu-ibu, Kalis untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi tujuan, kehendak atau mungkin unek-unek dari kita semua. Tapi insya Allah kita semua punya niat baik. Di atas dasar niat baik ini yang menjadi dasar kita untuk membawa perusahaan ini menjadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Cara dan metode, mekanisme itu mungkin caranya berbeda. Tapi kita yakin, saya yakin dengan punya niat baik, kita juga punya niat baik untuk membesarkan, menjaga perusahaan ini agar lebih baik. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan. Ini mohon maaf tidak kenal pada saya sampaikan tim kami. Jadi saya sendiri Muhammad Khairul Anam selaku Direktur Utama Perhimpunan Lembaga Kecamatan Naftan. Yang sebelah kanan saya Pak Suji, Direktur Umum dan Keuangan. Mbak Yeni, Sub Analis kebijakan dari perkenalan bagian perkenalan. Ini Kabak Perekonomian Pemerintah Daerah. Terus ini Pak Joko dari bagian hukum, Kabak Hukum. Terus ini teman-teman kepala bagian sebagai nanti kalau misalkan ada yang perlu diinformasikan terkait dengan permasalahan yang ada, yang menangani permasalahan teknis, termasuk tadi teman-teman di luar adalah kepala cabang. Jadi kita lengkap untuk menyambut kehadiran panjenengan. Saya berusaha sebagai suhibul bait terkait itu, tapi mohon maaf mungkin ada kupuh, lungguh, suguh yang kurang berkenan. Saya atas nama perusahaan Laut Kabupaten menyampaikan permohonan maaf. Tidak berpanjang kata, monggo silahkan ada hal yang perlu panjenengan sampaikan kepada kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum. Apakah kita sebelum sholat Jumat itu selesai? Kalau belum selesai, apakah bisa dilanjut satu? Terus kemudian pertanyaan-pertanyaan kita, apakah bisa langsung dijawab atau diinventarisir? Atau setiap, karena kami akan memberikan masing-masing pertanyaan. Jadi misalnya saya bertanya, kemudian beliau ini bertanya. Apakah ini biar kita tidak berdebat kusir, jadi harus disepakati apa diinventarisir terus kemudian dijawab langsung atau tertulis ketika tidak bisa dijawab, karena ada yang menyangkut bayi data misalnya. Gimana? Mungkin Bapak disepakati dulu maksudnya sebelum kita. Terima kasih terkait dengan waktu. Jadi mohon maaf memang waktu saya sampaikan. Apalagi Pak Dirut kan nanti meninggalkan rumah. Ini enggak? Ya, enggak, saya tetap acara. Sebentar. Ya. Jadi saya di sini selaku tuan rumah. Oke. Jadi saya sampaikan di surat itu kan akhir tahun ini beberapa kegiatan yang harus kami sesuaikan. Mohon maaf. Satu sebenarnya itu yang kemarinnya rencana kemarin itu kan gitu. Terus hari ini terus terang nanti setelah habis Jumatan itu ada agenda teman-teman koperasi untuk RKRK dan sebagainya itu terkait dengan waktu. Terus terkait dengan mekanisme tadi nanti dijawab dan terus itu tergantung dari kewenangan, batasan kewenangan. Mohon maaf ya, saya di sini kan pemegang amanah, bukan kuasa enggak. Jadi kita itu batasannya kita jelas, pemegang amanah. Kalau nanti bisa kami jawab, kita jawab. Tapi kalau memang itu kewenangannya di luar kewenangan kami, maka akan kami sampaikan kepada yang berwenang. Terima kasih waktunya. Menyikapi
beberapa informasi yang telah terekspos di beberapa media dan di masyarakat terkait PDAM. Jadi banyak simpang siur sehingga timbul apa semacam gejolak lah. Apakah itu dimulai dari karyawan. Terlepas dari itu, kami akan menanyakan pada PDAM bahwa pada saat ini PDAM kurang lebih telah memiliki menurut data kami 70.000 pelanggan kalau tidak salah. Kemudian kami akan bertanya, 70.000 pelanggan itu berapa pendapatannya? Kemudian bagaimana cara menghitung labanya? Karena kalau dulu kita pernah audiensi dengan PDAM itu ada laba itu termasuk adalah bunga bank dan denda, maksud di dalam situ. Kemudian bagaimana pembagian daripada laba itu? Karena kalau tidak salah lewat Pergub itu ada 50%-nya yang disetorkan ke Pemda. Kemudian rincian berikutnya apakah ada dana cadangan dan lain sebagainya. Itu pertanyaan dari kami. Saya kira cukup pertanyaan dari kami. Mungkin Langsung aja, mungkin nanti nanti kita jawab secara mungkin. ya Mas Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke yang lain, mohon maaf kami buka dulu karena pada prinsipnya agenda yang terjadi hari ini berawal jawaban dari surat masuk yang disomasi oleh, ini bentuknya somasi kami kemarin Pak ya, dari Ormas Orang Bersatu yang tulis tanggal 15 tentang pengumuman informasi dan urgensi tentang rencana kenaikan gaji di PDAM Magetan bersama koalisi aktivis lintas sektoral. Dan di dalam pokok yang kami dalam paragraf terakhir kami sampaikan bahwa kami akan membawa masa koalisi ini bersama teman-teman aktivis sejumlah 10 orang, diantaranya ada lembaga swadaya masyarakat, jaringan komunikasi nasional Kabupaten Magetan, ada Mas Hanato dan Mas Yusa, kemudian ada Pak Gunadi dari lembaga perlindungan konsumen Nusantara yang disampaikan saya, ada Mas Nurman dari lembaga perlindungan konsumen Patriot, beliau ada dari lembaga swadaya masyarakat Magetan Center Police Watch, di sini Mas Beni dan Bu Ruli, ada Pak Rudi Setiawan dari LE Swastika, kemudian kami sendiri Swalanan dari Ormas Orang Bersatu, yang pada pokok persoalannya meminta transparansi dan semua bentuk informasi terkait pokok-pokok persoalan yang ada di PDAM Magetan. Ini bisa nanti ada mungkin Pak pegang ini ya. Mengenai hal-hal lain yang pokok persoalannya adalah transparansi PDAM Delta Laut Magetan. Jadi sehingga yang kami nanti perlu informasikan di sini, mendapatkan informasi jawabannya tidak hanya seputar masalah persoalan dasar-dasar alasan kenaikan gaji, namun lebih substansi pada pertanggungjawaban perusahaan air minum daerah di Kabupaten Magetan. Nanti insya Allah yang diharapkan itu. Karena mohon maaf Pak Diru dan teman-teman yang ada di PDAM, ini fleksibel mawon ya, rodok nyantai. Sebenarnya teman-teman ini agak sedikit canggung datang ke sini. Kok agak aneh gitu. Salam. Ambil kursi lagi, Pak Marti. Seperti masuk ke rumah yang dulunya yang sering kita datang ke sini, kita dulu mungkin 7 tahun 10 tahun yang lalu para jajaran direksi mungkin dirutnya sangat begitu harmonis, welcome dengan apa yang aktivis Magetan. Mungkin makanya kita datang ke sini dengan nuansa yang berbeda ini, mudah-mudahan akan kembali ke seperti yang dulu ketika membangun sebuah pemanfaatan ataupun merubah sesuatu dengan baik ini dengan jaringan komunikasi yang baik. Tidak perlu adanya sebuah statement-statement yang ada di sosial media melalui organisasi, melalui media, ini yang kita harapkan.
Nah mungkin perlu koreksi untuk teman-teman terutama Pak Direksi, Pak Dewas, tidak seperti ini dulu, tidak seperti ini kok. Bahkan ketika ada masalah sosial di Pelawasan tidak digeger pun teman-teman aktivis yang diminta bantuan Pak. Dan kita datang tidak perlu terus kalau tidak perlu. Namun seperti ini sudah, karena sudah masuk pada ranah apa yang menjadi publik, kemudian tidak lanjut pada hearing RDP antara Komisi C bersama jajaran direksi yang didampingi Dewan Pengawas kemarin beberapa waktu yang lalu dengan pihak karyawan PDAM. Pada saat itu memang kami sangat prihatin Pak, ini awalnya prihatin dan kami memang merasa harus berada bersama siapa? Bersama seluruh karyawan PDAM. Karyawan tentunya kan tidak hanya mesti terutama jajaran direksi dan dewasnya pada saat itu sebelum selesai RDP. Namun ketika pada akhirnya kami melihat situasi, mendengarkan tentang apa yang statement disampaikan oleh Bapak salah satu Dewan Pengawas tentang kondisi PDAM yang dinyatakan kalau itu sebuah konsekuensi yang mengandung pertanggungjawaban karena disampaikan di hadapan DPR, disampaikan di hadapan teman-teman aktivis yang ada di media tentang sebuah kondisi PDAM yang dinyatakan bangkrut entah 1 tahun 2 tahun yang lalu dan kemudian akan menaikkan gaji. Ini yang menjadi keprihatinan kami Pak, prihatin betul kan, seperti itu. Nah di sisi lain jenengan sendiri dan teman-teman yang ada di direksi terutama Dewan Pengawas ketika menjalankan sebuah perusahaan ketika ada bangkrut itu ada pertanggungjawaban baik itu moral maupun sebagainya, bahkan berujung pada bisa untuk diminta untuk turun semuanya kan seperti itu. Kita sangat berharap bagaimana ketika kondisi PDAM kok bisa bangkrut ini seperti apa. Nah teman-teman lembaga ini, aktivis ini, teman-teman punya keran informasi, keran untuk saluran menyerap aspirasi masyarakat. Mungkin di benak mereka banyak sekali menampung aspirasi masyarakat terkait masalah keluhan pelayanan PDAM, terus kemudian mutu kualitas PDAM, tarif dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan dengan bertemunya antara jajaran direksi Dewas dan teman-teman aktivis ini bisa kurang lebih sedikit banyak memberikan manfaat untuk nanti masyarakat bisa tidak seperti apa yang disarankan dibukakan ketika itu memang benar terjadi. Nah harapannya di sini nanti ketemu apa yang kita khawatirkan, apa yang kita selama ini kita duga-duga, monggo dijawab apapun yang nanti kita sampaikan pertanyaan itu. Itu yang pertama tadi, untuk yang pertama tentang masalah dasar-dasar dan hitung-hitungannya seperti apa. Dan kita minta yang dengan tegas kami ketika nanti pun seharusnya kami tidak perlu menggunakan surat tertulis kalau seperti itu, tapi kalau nanti itu butuh surat tertulis dengan perlindungan undang-undang ketertiban publik tetap akan kami sampaikan permohonan untuk meminta laporan keuangan PDAM dari 2019 sampai 2022 dan kami berharap tidak perlu ditutup-tutupi lah untuk teman-teman aktivis. Kami khawatir akan bermuara pada sidang-sidang komisi yang seperti teman-teman dilakukan di Surabaya, Makassar dan sebagainya. Mungkin itu prolog dari kami. Nanti pertanyaan, kalau saya tetap meminta laporan keuangan Pak, biar bener lah apa yang disampaikan Pak Belmi tentang PDAM bangkrut. Oh bangkrut tenan. Kalau bangkrut seperti apa kan solusinya? Selamatkan PDAM seperti apa? Nanti kita tetap akan membantu. Saya membantunya gerakan teman-teman tetap akan berpihak pada masyarakat umat.